warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kabarnya gimana nih? Kok pada kurang semangat sih lagi pada puasa ya? Kalau semisal kita puasa, kita harus tetap semangat, gak boleh lesu. Ulang ya, kalau semisal ibu bilang apa kabar semuanya, nanti dijawab bareng-bareng. Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Kayak gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, ibu mau ngabsen dulu ya. Mau mengabsen kehadiran kalian. Hari ini yang nggak berangkat kira-kira ada nggak? Coba ibu absen satu persatu aja. Venika? Hadir. Rizkyatul hadir. Firly hadir. Oke. Nihil ya, hari ini berangkat semua. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah bulan puasa kita udah berjalan selama setengah bulan. Setengah bulan lagi kita akan ketemu dengan Idul Fitri. Maka dari itu, ibu menjaga pesan buat kalian agar senantiasa menjaga kesehatan. Nah, kalau semisal buka itu pola makannya harus dijaga. Nggak boleh makan yang pedes-pedes, nggak boleh kebanyakan minum es ya. Harus selalu menjaga kesehatan dan sholat 5 waktunya juga dijaga ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya coba tolong dirapikan dulu, yang dasinya belum rapi dirapikan, yang bajunya udah pada keluar dirapikan terlebih dahulu. Kemudian yang di lacinya banyak sampahnya boleh minta tolong diambilkan ya. Ibu minta tolong diambilkan terus dibuang ke tempat sampah ya anak-anak ya. Ibu hitung dari 1 sampai 5. Oke, kita bareng-bareng bersihkan kelas kita. Ambil sampah yang ada di laci. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, alhamdulillah udah bersih semua ya. Oke anak-anak, walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tetapi jangan sampai puasa ini menghalangi kita untuk belajar. Jangan sampai kalian lesu gara-gara lagi berpuasa. Belum masuk ke pembelajaran hari ini, ibu mau tanya terlebih dahulu, dari kalian adakah yang masih ingat dengan materi minggu sebelumnya? Silakan Venika. Betul banget. Minggu kemarin kita udah belajar tentang beriman kepada malaikat. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi kita apa sih anak-anak? Coba ibu minta tolong dibacakan PowerPoint-nya ibu tentang materinya kita. Betul banget, untuk materi kita pada pertemuan ini yaitu tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Oke, lanjut. Selanjutnya, tolong perhatikan gambar di PowerPoint-nya Bu Novi nih. Kira-kira ini ada gambar apa ya anak-anak ya? Betul banget, ini ada gambar anak-anak yang sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya. Mereka akan berangkat ke sekolah, namun sebelumnya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Kenapa sih kok gambar ini dikaitkan sama gambar surga? Hayo, ada yang tahu apa enggak? Betul banget ya. Betul banget Firly. Nah ini, jadi dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu akan mendapatkan ganjaran berupa surga. Pintar banget ya. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Lanjut untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini gambar apa ya? Kayaknya banyak yang udah tahu tentang kisahnya dia ya. Dia udah populer banget. Ini adalah gambar tentang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kisahnya apa sih namanya anak-anak? Kisahnya namanya Malin Kundang. Si Malin Kundang ini dia adalah seorang pengusaha. Dia adalah anak yang terlahir dari keluarga sederhana, namun dia merantau ke Jakarta, ke kota, sehingga dia bisa menjadi sukses
tapi saat dia sukses dia malah menjadi sombong dan tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik banget ya anak-anak ya. Semoga kita dihindari dari perbuatan yang seperti itu, karena perbuatan durhaka kepada kedua orang tua itu akan mendapatkan siksa neraka yang sangat pedih. Berbakti kepada kedua orang tua ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Luqman ayat 14. Coba Adisa minta tolong dibacakan dalilnya. Jadi dalam dalil tersebut kita itu diwajibkan untuk mematuhi orang tua kita, untuk menghormati orang tua kita, terkhususnya ibu kita, karena ibu kita itu sudah mengandung dan menyapih kita dalam usia 2 tahun. Betul banget. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghormati orang tua? Cara menghormati orang tua gimana? Ada yang tahu? Yang di rumah suka membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah, nyapu atau nyuci piring dan lain sebagainya. Alhamdulillah, berarti kalian semua ini termasuk anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya adalah Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, menurut Quran Surat Al-Isra ayat 23, jadi kita itu tidak diperbolehkan berkata kotor ataupun berkata kasar. Jangankan berkata kotor, kita ngomong aja nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, kita tidak diperbolehkan untuk membentak orang tua kita. Dan yang ketiga, dalam berbicara sama orang tua kita harus berbicara dengan sopan dan santun meskipun kita seringkali berbeda pendapat dengan beliau. Nah, bagaimana sih cara kita menghormati orang tua kita? Nah, untuk kalau semisal orang tua kita masih hidup, banyak banget caranya ya anak-anak ya. Yang pertama, bersikap sopan terhadap mereka. Kemudian yang kedua, berkata dengan lemah lembut ya anak-anak ya. Dan yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua, dan lain-lain masih banyak lagi. Kemudian gimana sih Bu cara kita menghormati orang tua kita kalau orang tua kita sudah tidak ada? Banyak banget anak-anak tentunya. Kita bisa mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian bisa juga kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu membayar hutang yang belum terlunaskan. Kemudian bisa juga dengan melakukan silaturahmi, menyambung silaturahmi dari orang tua kita. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru kita. Bagaimana sih Bu caranya kita hormat kepada guru kita? Banyak banget caranya. Yang pertama, bersikap sopan kepada guru kita. Yang kedua, apabila guru kita sedang menjelaskan, maka kita harus mendengarkan. Jangan asik main sendiri, jangan asik ngobrol sendiri. Kemudian selanjutnya, kita harus menghargai guru kita. Kemudian kita juga harus mendengarkan nasihat dari guru kita. Nah, selanjutnya dalam berbicara kepada guru kita juga harus berbicara yang lemah lembut. Kemudian jika kita berbuat salah, kita mau mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Oke, selanjutnya dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang masih kurang paham? Udah paham semua ya? Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dibagi menjadi 4 kelompok saja. Kelompok 1 sebelah sini, 2 sebelah sini, 3 sebelah sini, dan 4 sebelah sini. Nah, tugas kalian adalah mencari tahu tentang manfaat yang kita dapatkan kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan guru kita. Kemudian cari juga, kalau ini harus berdasarkan pemikiran, nggak boleh cari di Google ya. Kenapa sih kita itu wajib banget menghormati kedua orang tua kita dan guru kita? Silakan ya anak-anak ya. Nanti kalau udah selesai bisa maju ke depan perwakilan kelompoknya. Oke anak-anak, tadi 4 kelompok sudah maju semua ya.
Nah, dari hasil diskusi kalian, kita bisa menyimpulkan bersama bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan kewajiban dan merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua itu bukan merupakan balasan atas jasa-jasa orang tua, karena kalau kita hitung kebaikan orang tua kepada kita itu sangatlah tidak terhingga dan tidak bisa kita bayar dengan apapun. Nah, jadi berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah tadi seperti yang kalian sampaikan, kita akan selalu kasih sayang kita akan tercurahkan dari orang tua kita ataupun dari guru kita, karena mereka itu merasa bangga kepada anak-anaknya, seperti itu ya. Nah, dari pelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita harus menjadi anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong seperti Malin Kundang. Kita tidak boleh sombong seperti Malin Kundang ya. Padahal Malin Kundang itu sebelum menjadi sukses, dia itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi karena kesuksesannya, dia menjadi sombong dan tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti Malin Kundang. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang beriman kepada hari kiamat. Oke anak-anak, untuk materi pada hari ini kita cukupkan ya, karena udah selesai. Kita berdoa bareng-bareng. Berdoanya dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.